Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, polisi menetapkan 29 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau. Dari puluhan tersangka itu, terbanyak adalah pelaku karhutlah di Kabupaten Rokan Hilir dan Kampar. Kebakaran hutan dan lahan di Riau kembali terjadi. Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir menjadi lokasi yang terparah. Dari data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Sementara Polda Riau mencatat total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar. Polda Riau pun telah menetapkan 29 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Dugaan sementara pembakaran hutan untuk membuka lahan sawit. Tercatat ada 23 kasus karhutlah dan yang paling banyak setelah beberapa 1 minggu ke belakang itu kita ungkap dengan total 29 orang tersangka dan 213 hektar lahan hangus terbakar. Sementara Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menegaskan akan menindak seluruh pembakar hutan dan lahan. Tak hanya itu, kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan mencapai 800 triliun rupiah. Kalau sampai hari ini lebih dari 800 triliun rupiah yang kemudian dan sensar hingga kerugian negara yang telah inkrah keputusan pengadilannya. Jadi upaya serius telah dilakukan semua. Saat ini kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus meluas, bahkan sudah mencapai 500 hektar. Gubernur Riau Abdul Wahid juga sudah mengumumkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, selain pertumbuhan ekonomi, Komisi 11 dan pemerintah sepakati sejumlah asumsi makro dalam KEM PPKF 2026. Asumsi-asumsi makro ini nantinya akan menjadi dasar bagi penyusunan nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2026. Komisi 11 DPR RI resmi menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 dalam kisaran 5,2% hingga 5,8%. Asumsi ini sesuai dengan desain KEM PPKF 2026, serta masih sejalan dengan target APBN 2025 di 5,2%. Selain pertumbuhan ekonomi, Komisi 11 dan pemerintah juga menetapkan asumsi inflasi 2026 pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Sementara tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun diperkirakan stabil pada kisaran 6,6% hingga 7,2%, tidak berubah dari KEM PPKF 2026. Serta asumsi nilai tukar rupiah tahun 2026 di rentang 16.500 hingga 16.900 rupiah per dolar Amerika. Lebih rendah dari asumsi awal APBN 2025 yang dipatok 16.000 rupiah per dolar Amerika. Asumsi-asumsi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2026 serta menjadi arah kebijakan fiskal nasional untuk menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara resmi menawarkan 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 618,13 triliun rupiah ke Danantara. Investasi hilirisasi tersebut mulai dari hilirisasi mineral dan batu bara, hilirisasi pertanian, kelautan dan perikanan, hilirisasi transisi energi hingga hilirisasi ketahanan energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara resmi menyerahkan dokumen prastudi kelayakan proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada Chief Executive Officer atau CEO Danantara, Rosan Roslani. Dalam dokumen prastudi tersebut memuat 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 618,13 triliun rupiah. Menteri ESDM menegaskan, proyek-proyek hilirisasi tersebut terdiri dari 8 hilirisasi mineral dan batu bara, 3 hilirisasi pertanian,
3 hilirisasi kelautan dan perikanan, 2 hilirisasi transisi energi, dan 2 hilirisasi ketahanan energi. Menteri ESDM Bahlil menegaskan dokumen tersebut sudah melalui berbagai proses kajian yang melibatkan akademisi, pengusaha, dan mitra teknologi, dan Antara sendiri sebagai pelaksana utama proyek. Kami sudah ada sekitar 18 proyek yang sudah siap pra-FS-nya, Pak Kepala dan Antara, dengan total investasi sebesar 38,63 miliar US dollar atau setara dengan 618,3 triliun rupiah. Ini di luar ekosistem baterai mobil khusus yang kita akan bangun sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam Ratas. Yang berikut kami juga melaporkan bahwa dari 18 proyek tersebut, 8 proyek hilirisasi di sektor mineral dan batubara, 2 proyek tentang transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek hilirisasi pertanian, serta 3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan. Bahlil menambahkan bahwa 18 proyek tersebut dinilai sebagai salah satu sumber pendapatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan diproyeksikan mampu menciptakan lapangan pekerjaan hingga 300.000. Dan sebagian proyek yang ditawarkan ke Danantara ini sudah siap dijalankan dalam waktu dekat. Sementara itu, CEO Danantara Roswan Ruslani menegaskan siap menjalankan tawaran investasi 18 proyek hilirisasi dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia. 18 proyek hilirisasi senilai 618,13 triliun rupiah yang ditawarkan, diantaranya terdiri dari proyek hilirisasi mineral dan batubara, pertanian, kelautan, dan perikanan, hilirisasi transisi energi, serta hilirisasi ketahanan energi. CEO Danantara optimis bisa memulai proyek hilirisasi di tahun ini yang diperkirakan bisa meningkatkan lapangan kerja secara bersamaan. Dari total 18 proyek yang kurang lebih nilainya 618 triliun itu akan menghasilkan lapangan pekerjaan lebih dari 270.000 orang, karena salah satu tugas utama kita adalah bagaimana dalam setiap investasi yang kita lakukan itu akan memberikan atau menghasilkan penciptaan lapangan pekerjaan tentunya yang berkualitas. Dari investasi yang masuk di kuartal di kuartal kedua atau dalam semester, kalau dalam satu semester itu kurang lebih kontribusinya dari 950 triliun lebih itu mencapai 30%. Itu berasal dari Pemirsa, kinerja investasi di Indonesia cukup positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat total nilai investasi Indonesia Investment Authority atau INA tumbuh signifikan sebesar 92%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan capaian positif kinerja Lembaga Pengelola Investasi atau LPI atau Indonesia Investment Authority atau INA sejak didirikan. Hingga tahun 2025, total nilai investasi INA menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 92% dibandingkan modal awal yang disuntikan pemerintah pada 2021. Menkyu menekankan bahwa INA telah dikelola secara profesional, independen, dan kompeten untuk menarik mitra investor global agar bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. Sampai tahun 2025, kinerja INA cukup memuaskan. Modal awal pemerintah yaitu sebesar 75 triliun rupiah yang diberikan pada tahun 2021 memiliki pertumbuhan nilai investasi INA yang dinilai berdasarkan total asset under management atau AUM bersama dengan co-investor tumbuh sebesar 92% mencapai 144,3 triliun rupiah. Menkyu menambahkan keberhasilan tersebut tidak lepas dari manajemen INA yang terdiri atas para profesional dengan rekam jejak kuat di dunia investasi global. Tata kelola yang diusung juga disebut mengikuti praktik terbaik internasional dan bebas dari kepentingan politik.